Kalian coba jawab. Kalian kangen gak sih sama Shikamaru? Kangen gak sih sama jurus Shikamaru yang berpikir itu? Gue kangen banget sama jurus Shikamaru, sumpah gue kangen parah. Halo minasan, ketemu lagi barengan gue Ikram Afro pastinya di channel YouTube gue Ikram Afro. Ya, video kali ini gue bakal bahas Boruto karena banyak yang bilang, "Bang, kok bahasnya komik yang lain sih, Black Clover, Attack on Titan dan lain sebagainya." Jadi gini teman-teman, kenapa kakak nggak bahas Boruto? Satu, Boruto itu nggak update setiap hari komiknya, ya kan, sebulan sekali. Manganya pun, animenya pun seminggu sekali. Jadi kalau gue bahas semua ceritanya, gue juga bingung apa yang mau gue bahas. Sedangkan di Boruto cuman cerita-cerita biasa yang tidak menjelaskan inti dari komiknya sendiri. Itu kenapa gue nggak terlalu bahas Boruto. Paling gue bahas kayak jurus-jurus yang masih ninja-ninja zaman Naruto gitu ya. Nah, di episode kali ini spesial banget. Gue bakal ngebahas anime Boruto di chapter 178 ya. Kenapa gue ngebahas ini? Sebelum-sebelumnya kan gue nggak pernah ngebahas di animenya ya. Kenapa gue bahas? Karena satu, dimulai dari cerita inilah bakal masuk ke komiknya teman-teman. Jadi episode sebelum-sebelumnya itu nggak masuk di komik. Nah, dari episode yang ini bakal masuk ke komik intinya gitu. Bakal ketemu Kawaki, pertarungan dengan ninja-ninja lainnya sebagainya, Kara ya. Nah, terus kenapa gue pengen banget gue naikin? Karena yang kedua, episode ini buat nangis. Karena menceritakan tentang flashback perang shinobi keempat dulu. Dan ada pengalaman-pengalaman yang ataupun pesan moral yang bisa kalian ambil dari Boruto di episode 178 ini dari Shikamaru. Jadi episode kali ini menceritakan tentang Shikamaru dan juga pengalaman perang shinobi keempat. Kalau gitu tonton videonya sampai habis dan jangan lupa subscribe dan follow akun Instagram, Twitter dan juga TikToknya Ikram Afro. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Oke teman-teman, sorry gue bakal ngadep layar karena gue bakal bacain storytellingnya karena cukup panjang kalau gue ceritain. Jadi gue akan menghadap ke layar tapi ntar bakal ada cuplikan-cuplikannya ya. Kalau gitu langsung aja kita mulai. Jadi episode pertama kali ini teman-teman itu diawali dengan Shikadai ya. Shikadai ini anaknya Shikamaru ya, yang baru bangun tidur dan menemui ayah dan ibunya yaitu Shikamaru dan Temari yang sedang duduk di dapur lagi ngopi mengenakan pakaian hitam. Dan Shikadai ternyata lupa kalau hari ini adalah hari peringatan penting para shinobi di 5 desa di semua negara teman-teman ya. Memperingati pengorbanan para shinobi yang gugur di perang shinobi keempat, yaitu perang shinobi yang melawan Uchiha Madara ya. Nah, setelah itu barulah Shikadai siap-siap dan plot ceritanya pindah ke pemakaman yang ada di Konoha. Nah, ini di sini nih mulai sedih-sedihnya menurutku. Sebagai fans Naruto kalian pasti ngerasain hal yang sama sih menurut gua. Oke, selanjutnya plot ceritanya ini berubah di pemakaman Konoha, di mana para shinobi Konoha ini berkumpul di pemakaman Konoha. Dan bisa dibilang ini episode langka di mana semua karakter berkumpul menjadi satu lagi di chapter Boruto setelah sekian lama ya. Semua ninja di era Naruto kumpul, ada Naruto, Shikamaru, Choji, Kiba, Teten, Rock Lee, Tsunade dan lain sebagainya. Dan Tsunade yang berpidato di sini teman-teman, bukan Naruto, karena pada masa para shinobi keempat kan Hokage-nya dipegang oleh Tsunade ya. Ini kata-kata Tsunade menurut gua kena banget sih. Ya buat kalian fans Naruto. Tsunade bilang, "Sudah bertahun-tahun perang ini berlalu, tapi terasa baru saja terjadi kemarin. Di peperangan ini, banyak ninja yang mati demi melindungi desa yang mereka cintai. Dan kedamaian yang kita rasakan sekarang adalah berkat pengorbanan mereka." Dan di sini backsound sedih banget teman-teman kalau kalian nonton ya. Dan pas banget buat mengenang perang shinobi keempat. Banyak ninja-ninja yang menurut gue mati dan itu sedih banget. Terus apa yang terjadi pada saat ini banyak sekali yang bisa kita dapatkan. Dan para generasi selanjutnya yang tidak merasakan perang harus mempelajari itu. Dan mereka akan mengimbang tanggung jawab ke depannya atas kesejahteraan yang sekarang mereka pegang. Setelah itu muncullah salah satu ninja veteran. Jadi pindah plot, pindah layar. Itu yang namanya Ninja AO. Namanya AO ya, AO ya. Salah satu ninja veteran yang dulu ini kerja sama bareng ayahnya Shikamaru dan juga Ino di markas pusat pas ngelawan Biju. Jadi bisa dibilang ayahnya Ino dan ayahnya Shikamaru itu ketika perang shinobi mereka itu punya peran penting. Mereka ada di markas pusat yang main di belakang layar dan mereka mati kena Biju Dama ya. Di era AO adalah ninja yang hebat. Dia itu ninja yang bisa dipercaya teman-teman. Namun di era Boruto bisa dibilang dia bakal jadi pengkhianat karena dia bakal masuk ke Kara, tapi belum tahu sih sebenarnya alasan dia masuk Kara ini buat apa. Apakah dia punya sudut pandang lain tentang kedamaian seperti Madara, atau mungkin dia pengen tubuhnya kembali normal karena Kara punya profesor yang hebat ya kan. Balik lagi cerita ke pemakaman Konoha. Tsunade ngomong lagi dengan backsound yang sedih.
Saat perang ninja keempat yang dipimpin oleh Uchiha Madara, akhirnya kelima negara, ya, mulai dari Suna, Konoha, Kiri, Iwa, Kumo, serta dari negara besi, ya, itu samurai juga bergabung untuk pertama kalinya melawan musuh yang sama. Sebelumnya kita itu terpecah belah, dan akhirnya mereka bergabung untuk mencapai kemenangan dengan bayaran banyaknya ninja atau teman-teman kita yang mati. Dan salah satunya paling sedih adalah matinya Neji, teman-teman, ya. Tapi di sini gue agak bingung sama reaksinya Sarada, karena nggak diliatin gimana rasanya ketika lo dikucilkan atau teman-teman lo tahu, oh dulu yang buat perang shinobi itu adalah klan Uchiha lo, Madara, sedangkan Sasuke dan Sarada kan dengan klan Uchiha terakhir, ya. Jadi mungkin kayak gue nggak tahu juga apakah Sasuke sudah menceritakan ke Sarada atau siapa Sakura udah ngasih tahu, atau memang dia sudah belajar, karena kita tahu Sarada suka baca buku, ya. Nah, lanjut masuk ke cerita intinya, di mana Shikamaru lagi ada di pinggir tembok pemakaman, dan dia lagi bercerita sama Ino tentang kejadian waktu itu, di mana ayahnya Ino dan Shikamaru, yaitu Shikaku, memberikan misi terakhir dan mempercayakan strategi untuk mengalahkan Kyuubi, ya. Kita perlu tahu bahwa salah satu orang hebat di Konoha setelah Hokage adalah Shikaku, karena Shikaku itu bisa dibilang ahli strategi, terus juga tangan kanan dari para Hokage sebelumnya. Terus juga dia itu bisa, gue pernah dengar kata-kata bahwa salah satu orang kedua yang membuat Konoha hebat adalah klan Nara, karena dengan pemikiran strateginya dia membangun ataupun menghancurkan musuh, ya. Itu keren banget sih, jadi jangan disepelekan. Tapi kita jarang banget sekarang di episode ini ngelihat Shikada yang ngeluarin ilmu kayak bapaknya aja belum, bahkan Shikamaru yang ngeluarin jurus untuk mikir aja belum ada, ya kan. Sedangkan ayahnya Ino itu memegang jabatan sebagai pengolah informasi pas perang. Dia itu yang kayak nyampein dari telepati ke telepati para shinobi ketika perang aliansi itu. Jadi ketika itu mereka tuh berdua itu perang sebagai orang di balik layar yang mengatur strategi. Dan Ao itu menjadi ninja pendeteksi, karena dia salah satu ninja yang bisa mendeteksi arah musuh, terus serangan atau segala bakal datang. Dan tibalah dimana ketika sisa mereka bertiga di markas pusat, terus Bijudama yang dilemparkan oleh Kyuubi itu mengarah ke markas pusat, dan disitulah ayahnya Ino dan juga Shikamaru memberikan misi terakhir sebelum mereka mati. Jadi mereka matinya mati perang, ya. Shikamaru yang pada saat itu menjabat sebagai shinobi merasa nggak yakin akan menerima kepercayaan dan tanggung jawab yang dikasih bapaknya selaku komandan ketika perang shinobi, ya, untuk mengalahkan Kyuubi. Terus ayahnya Shikaku bilang bahwa bertahanlah hidup dan ambil komando, Shikamaru. Di sini menggambarkan betapa hebatnya strategi dari klan Nara dalam perang, teman-teman. Bisa berpikir untuk ngalahin si Kyuubi, ya. Kalau kalian yang ngikutin Naruto dari kecil sampai Shippuden pasti sering sih ngeliat momen kayak ayahnya sama Shikamaru itu sering adu sogi. Mungkin misalnya momen-momen terindah Shikamaru sama bapaknya adalah ketika main sogi, karena mereka juga nggak pernah ketemu dalam misi yang bareng, ya. Terus bapaknya bilang, waktu yang bisa kuhabiskan bersamamu sebagai seorang ayah hanyalah saat bermain sogi. Dan Shikamaru bilang, itu saja sudah cukup, ya. Terus jawaban Shikamaru epic banget sih menurut gue ini, ya. Aku bisa jadi orang sehebat ini karena melihat punggung ayahmu. Dan ingatlah, kami selalu hidup bersamamu. Itu pesan dari ayahnya Shikamaru. Satu pesan moral yang bisa kita ambil adalah, kalau lo pengen jadi orang hebat, lo lihat punggung orang itu. Kalau ayah lo adalah orang yang hebat, lo belajar dari dia, karena dia yang ngidupin lo, dia yang menafkahi lo dan sebagainya, ya. Pertanyaan yang belum kejawab sama Shikamaru ketika lagi ngobrol sama Ino tadi adalah, saat ayah mereka, ayahnya Ino dan Shikamaru ngasih misi terakhir atau pesan terakhir ke mereka berdua, mereka tuh kayak bingung. Sebenarnya apakah mereka ini yakin sama strateginya sampai mempercayakan itu kepada mereka berdua, atau karena modal yakin doang, atau mereka percaya sama anak-anak mereka, atau mungkin tujuannya itu untuk meningkatkan semangat juang ketika perang, teman-teman, ya. Jadi ketika perang itu memang kata-kata epic atau semangat juang itu perlu banget, teman-teman, ya. Dan tibalah akhirnya Ao yang tadi mau ke rumah sakit Konoha, terus mau ketemu dokter Konoha itu yang ngerakit tangannya dia itu, dokter Tasuke gak ada. Akhirnya dia ketemu salah satu ninja Konoha dan diajak untuk ke pemakaman Konoha, ya. Singkat cerita, akhirnya si Ao ini belajar dari hal-hal penting ketika perang, teman-teman. Jadi ketika perang shinobi kan di markas pusat itu para Hokage udah pada maju, tinggal Shikaku, bapaknya Ino sama si Ao. Dari
ketiga itu hanya Ao yang selamat, tapi mata, tangan, dan kakinya rusak. Dan dia sempat koma sampai beberapa tahun, dan akhirnya ketika dia bangun ketemu sama dokter Katasuke yang membuat ninja medis itu ya, ninja apa, sains ninja gitu, dan akhirnya dia dibentukin lah tangan robot, kaki robot, mata robot gitu. Nah, singkat cerita, Ao meninggalkan pesan di film ini yang menurut gua cukup penting ya. Ao bilang, sekeras apapun aku berlatih dan sebanyak apapun jutsu yang kukuasai, pasti ada batas yang kurai. Balikan ini ke dalam dunia nyata teman-teman ya. Ada lawan yang tak bisa aku lawan, tapi karena aku mengakuinya, maka aku ingin merasa bertambah kuat. Contoh, kita rakyat biasa nggak bisa ngelawan para pejabat-pejabat yang jahat yang mengambil hak rakyat. Tapi ketika kita sadar ada orang yang lebih kuat, pasti kita pengen jadi orang yang lebih kuat untuk ngelawan dia dan ngejatuhin dia dan bisa nolongin banyak orang. Itu tujuan dari Ao. Dia pengen di sisa hidup dia sekarang, dia ini nggak pengen jadi shinobi, tapi pengen jadi orang yang bisa bermanfaat bagi orang lain, teman-teman. Ya. Terus akhirnya Shikamaru berpapasan dengan Ao setelah Ao mengirimkan doa atau menaruh bunga di pemakaman. Di situ Ao ketika pertama kali ngeliat Ino dan Shikamaru tuh kayak ngerasa mirip banget ngeliat bapak sama anaknya ketika perang terakhir dulu ya. Terus Shikamaru yang punya pertanyaan tentang kegelisahan mereka tentang misi yang diberikan oleh kedua ayah mereka, akhirnya memberikan pertanyaan kepada Ao, teman-teman. Nah, ini adalah flashback menurut gua epic banget. Shikamaru bilang, Shikaku sebagai penasehat markas pusat memberikan misi untuk mengalahkan Kyuubi kepada kita berdua. Terkadang aku berpikir, apakah ayah yakin dengan strategi ini dia bisa berhasil? Nah, terus flashback lah ke masanya Naruto. Jadi Kyuubi itu ketika ngelemparin bijudamanya, dia tuh, ini misalkan ini markas pusat, ini Kyuubi. Si Kyuubi ini ngelempar bijudama ke sini, terus ke sini, dan makin lama makin mengarah ke markas pusat, teman-teman, ya. Terus ketika itu Ao yang sebagai ninja sensor atau motorik ngerasa bahwa ini udah arahnya ke sini nih, udah mengarah ke markas pusat gitu loh. Dan Shikaku langsung bilang, ternyata di sini ya. Maksudnya adalah dia bakal mati di sini. Terus Shikaku bilang, kita harus tetap melakukan tugas kita dan memberitahu mereka. Terus Ao merasa rencana Shikaku ini benar-benar sempurna. Tapi Ao bilang, apakah kalian yakin mereka bisa mengalahkan Kyuubi? Terus Shikaku berkata, terus bapaknya Ino bilang, gak ada hubungannya dengan strategi ataupun kemampuan. Mereka berdua bangga dengan kalian, tanpa ragu mempercayai kalian, yaitu Ino dan juga Shikamaru, dimana Ino sebagai keturunan dari klan bapaknya yang bisa memberikan telepati kepada seluruh ninja, dan juga Shikamaru yang bisa dibilang mewarisi kepintaran bapaknya dari klan Nara. Jawaban itu serak buat gue netesin air mata, karena gue tahu betapa hebatnya bapaknya Shikamaru, berapa hebatnya pola pikirnya klan Nara. Mungkin kalau kalian yang fans Naruto pasti paham lah gitu. Dan ketika Shikamaru mendengar pernyataan dari Ao langsung nangis, gue juga langsung nangis. Ya Allah, sedih banget. Gue jadi ingat flashback masa Shikamaru belajar sama bapak juga. Mesti kangen banget sama jurusnya Shikamaru. Kalau kalian ngerasa gak sih jurus Shikamaru yang berpikir gini tuh, itu gue kangen banget Shikamaru ngeluarin jurus itu. Bahkan Shikadai anaknya pun belum ngeluarin jurus itu sampai detik ini, baru cuma Kagemane no Jutsu doang ya. Dan akhirnya mereka berdua puas dengan pernyataan dari Ao tentang alasan ayahnya memberikan misi itu kepada mereka berdua ya. Skip cerita di bagian akhir, Ao yang ada di Taman Konoha, tempat latihan Konoha gitu, ninja, lagi kayak nangkap daun gitu. Habis. Nah, di episode selanjutnya ini bakal menceritakan nanti pengkhianatan Ao, tujuan Ao ke Konoha apa, dan nanti bakal ada Kawaki juga di Konoha. Dan pantengin aja serial Boruto nanti, dan kalian coba jawab, kalian kangen gak sih sama Shikamaru? Kangen gak sih sama jurus Shikamaru yang berpikir itu? Gue kangen banget sama jurus Shikamaru, sumpah gue kangen parah. Karena itu keren sih, satu-satu ninja yang bisa membuat kita berpikir itu menurut gue adalah Shikamaru. Tekniknya keren banget ya. So, gue Ikram Afro pamit, terima kasih buat kalian nonton. Jangan lupa subscribe dan komen. Yang komen, gue unsubscribe bang karena lu gak bahas Boruto. Bukan yang gak bahas Boruto, tapi ya itu tadi, manganya, animenya keluarnya nggak setiap hari. Jadi gue juga bingung mau kalau nge-upload tiap hari ya. Gue Ikram Afro pamit, bye-bye. Jangan lupa support dengan subscribe dan juga komen. Oke, bye-bye.